Aku dan kamu satu. Pokoknya sekarang kita mau ke Malang, mau makan-makan di sana, cari makan. Puji dan Tarik kedapatan jalan bareng ke Malang. Bahkan beberapa hari yang lalu saya juga melihat di tayangan YouTube seseorang, mereka juga kedapatan di Bali bersama-sama. Tapi kayaknya yang saya lihat itu mereka ada kaitannya dengan pekerjaannya. Mungkin di endorse bareng atau bagaimana ya. Mari kita lihat di sini. Mungkinkah karena seringnya jalan bareng, rasa cinta akan tumbuh subur kembali di antara mereka berdua? Mari kita lihat perasaan Puji dan Tarik saat ini ya. Perasaan Puji dan Tarik saat ini. Yang pertama ini untuk perasaan Puji. Bagaimanakah perasaan Puji pada Tarik untuk kondisi saat ini? Ada simbol 9 cangkir, yang artinya rasa suka masih begitu besar kepada Tarik. Selanjutnya di sini ada simbol Ratu Cangkir, sebuah perasaan yang memang sangat masih mencintai Tarik ya, walaupun kondisinya hubungan mereka ini masih terputus, tapi nggak bisa dipungkiri Puji ini masih begitu lekat pada Tarik hatinya. Selanjutnya di sini ada 3 cangkir, yang artinya perasaan begitu besar itu kemudian berusaha untuk dipupus dikarenakan mereka kan sudah putus ya. Tapi nggak bisa dipungkiri rasa suka itu masih ada. Kalau yang tadinya rasa suka itu begitu besar, masih lekat di dalam hatinya, tapi sekian hari demi hari, Puji ini berusaha untuk memupusnya. Mengapa begitu? Karena adanya banyak pertimbangan di sini, ada wise counsel, adanya banyak pertimbangan, karena memang Puji sudah mengambil keputusan untuk berpisah. Selanjutnya, apakah ada kemungkinan kamu untuk balikan? Ada simbol raja bawa tongkat, yang artinya segala kemungkinan masih saja bisa terjadi. Sekalipun untuk saat ini Puji masih berusaha untuk memupus perasaannya, tapi semakin dipupus tentunya semakin sulit untuk dipendam atau untuk dilebur rasa cintanya itu. Apalagi di sini bagaimanapun juga Tarik ini begitu lekat di hati Puji, begitu ada tempat tersembunyi di hati Puji yang sulit untuk di-move on-kan. Kemudian ada semacam pergerakan cepat, sebuah pergerakan cepat ke arah kemanakah? Nah, di sini untuk saat ini sekalipun perasaan suka pada Tarik itu masih lekat, sekalipun Tarik hatinya masih singgah di hati Puji, dan sekalipun Puji masih berusaha untuk memupus rasa itu, di sini ada sebuah kondisi di mana Puji menyadari jika hubungannya sudah berakhir dengan Tarik. Walaupun tak bisa dipungkiri, hatinya masih ada Tarik. Tapi di sini Puji berusaha untuk lebih mementingkan pekerjaannya atau mementingkan hal lainnya ketimbang hal asmaranya. Di sini ada simbol halaman pedang, teman-teman, yang artinya Puji lebih mengedepankan masalah-masalah kehidupan yang lebih penting daripada hubungan asmaranya dengan Tarik untuk saat ini. Mungkin lebih mementingkan karirnya dan lain sebagainya ya. Ini untuk Puji. Selanjutnya mari kita lihat hatinya Tarik saat ini ya. Hatinya Tarik saat ini pada Puji seperti apakah kondisinya? Hati Tarik pada Puji seperti apakah kondisinya? Ada simbol awakening, ada perasaan kehilangan, perasaan untuk bersama kembali itu perlu perjuangan. Yang intinya rasa cinta itu masih ada, tapi ada semacam batasan-batasan yang harus yang harus terjadi di dalam hubungan Tarik dan Puji, karena memang mereka sudah berakhir. Andai kata ada keinginan untuk bisa menjalin hubungan dengan Puji lagi, di sini ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan Tarik untuk bisa menjalin hubungan dengan Puji.
Mengapa begitu? Di sini ada simbol koin 2 dan ada simbol jam 2, melambangkan adanya sikap kebimbangan yang sudah menghadiri pemikiran-pemikiran Torik, antara cinta, antara ini tadi pengorbanan yang harus dilakukan ketika ingin bersama lagi dengan Fuji. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Ada simbol seseorang membawa tameng, maju perang. Ketika dia ada keinginan atau ada keputusan untuk bersama Fuji, ibaratnya dia ini harus siap bertempur. Bertempur dengan siapakah ini? Ya, kalau dilihat dari kartunya Fuji ini masih mencintai Torik. Tapi untuk saat ini dia lebih mementingkan hal lainnya daripada sebuah asmara. Sedangkan Tarik ini jika ingin bersama kembali dengan Fuji harus maju perang, teman-teman. Yang artinya Torik harus bisa menghadapi masalah-masalah yang ada ketika ingin menjalin hubungan dengan Fuji. Apakah ini terkait dengan keluarganya yang kurang setuju, ataukah ada prinsip antara mereka berdua yang kurang bisa disatukan? Selanjutnya, apakah Torik bisa memenangkan peperangan ini? Ada simbol ratu bawa tongkat, yang artinya hati Torik ini masih ada pada Fuji untuk saat ini. Demikian juga Fuji masih ada Torik di hatinya. Tapi hubungan mereka ini kayaknya sama-sama egonya besar ya. Baik Fuji maupun Torik egonya besar. Kalau Fuji karena masalah sudah berakhir, dia lebih mementingkan hal lainnya ketimbang hubungan asmaranya. Padahal sesungguhnya hatinya masih ada Torik. Sedangkan untuk Torik begitu. Untuk bisa mendapatkan Fuji, dia harus melakukan pengorbanan yang luar biasa dan juga harus maju perang. Nah, apakah ini Torik mampu untuk melewati masa-masa sulit ini atau mampu untuk mengalahkan peperangan hatinya, peperangan dengan atau perbedaan pandangan dengan keluarganya dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebenarnya ada rencana-rencana nantinya. Ada simbol koin 8, sebuah hubungan yang bisa kembali, teman-teman. Jika mereka mau ya, ada simbol membangun kembali sebuah pondasi untuk hubungan ke depannya. Apakah pada akhirnya kamu akan merebut hati Fuji kembali? Ada rencana-rencana untuk itu. Dan apakah kamu akan memenangkan? Berusaha di sini. Ada simbol jangkir 10. Jadi Torik dan Fuji ini sebenarnya hatinya masing-masing untuk mereka. Belum ada sosok yang lainnya di hati mereka. Tapi ya begitu ego mereka sama-sama keras untuk saat ini sehingga mereka memilih jalan yang berbeda yang dijalani untuk saat ini. Memutuskan sebuah hubungan tapi sebenarnya hati mereka masih ada, masih singgah. Ini di Fuji ya. Ada simbol ratu bawa cangkir dan raja bawa pedang. Ratu bawa cangkir ini simbol dari Fuji. Raja bawa tongkat ini simbol dari Torik. Ratu dan raja sudah ada di kartunya Fuji. Untuk Tarik ini, untuk bisa mendapatkan hatinya Fuji, dia harus melakukan pengorbanan dan harus melalui tantangan yang luar biasa. Dan disinilah dia bimbang untuk menentukan sikapnya. Padahal di hatinya Torik masih ada Fuji. Tapi di sini ada keinginan hati Tarik untuk bisa menjalin hubungan Fuji kembali. Dan disinilah ada rencana-rencana untuk merebut hati Fuji dan untuk membina sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Nah, tinggal Tariknya ini harus berusaha mewujudkan rencana-rencana ini loh ya. Jangan hanya rencana, tinggal rencana yang pada akhirnya tidak dieksekusi, yang jadinya hubungan jalan di tempat seperti ini terus. Karena sebenarnya baik Fuji dan Torik ini hatinya sudah terpaut dan sulit tergantikan untuk saat ini dan masih lekat di hati sanubarinya masing-masing. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk hati Fuji dan Torik saat ini. Kita doakan saja yang terbaik. Kalau jodoh semudah dimudahkan, kalau nggak berjodoh ya semoga mendapatkan jodohnya masing-masing yang bisa membahagiakan hidupnya.